bangun Indonesia hebat. Dua, satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To have people and to have themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera. Indonesia Jaya. Ya, monggo Bu, lenggah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir untuk pertemuan kelompok pada siang hari ini ya Bu ya, walaupun hujan tetap semangat ya Bu ya. Kemarin kita lama nggak pertemuan kelompok dikarenakan memang kita suruh di rumah saja ya Bu ya, karena adanya COVID-19 yang menyebabkan kita memang harus jaga kesehatan di rumah, cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap memakai masker ya Bu ya. Nah, untuk pertemuan kelompok pada siang hari ini Sami sehat ya Bu ya? Sudah vaksin semua belum Bu? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah nggih. Tetap antri nggih. Memang vaksin itu kan memang dari pemerintah memang terbatas lah nggih. Memang harus antri. Ya insya Allah kedepannya kita sebagai warga negara yang baik ya tetap wajib menjalankan amanah dari pemerintah gitu nggih. Kalau memang wajib harus vaksin nggih, kita harus sebaiknya vaksin gitu nggih, biar kita tetap menjaga diri sendiri maupun keluarga kita nggih, maupun lingkungan sekitar kita nggih. Itu kan ibaratnya wejangan dari pemerintah yang harus kita taati nggih, apalagi panjenengan kan menerima bantuan dari pemerintah. Nah, seyogyanya nggih memang kita juga harus mematuhi aturan yang memang ada di lingkungan pusat atau lingkungan pemerintah Indonesia kita nggih. Nah, kita memasuk tentang PKH sendiri ya Bu ya. Nah, program keluarga harapan ini sudah memasuki bulan Oktober nggih Bu nggih. Nah, di bulan Oktober ini tentu nanti mungkin persiapan untuk pencairan tahap yang ke-4 nih Bu nggih. Kemarin yang tahap 3 di bulan Juli sudah diterima semua bantuannya Bu? Sudah nggih? Nggih, sudah terima semua. Ada yang belum? Sudah semua nggih? Yang tahap 3 nggih. Nah, itu digunakan sebaiknya untuk kepentingan yang punya anak sekolah, digunakan untuk kepentingan
putra putrine panjenengan untuk keperluan sekolah nih Bu, buat beli sepatu ya. Sekarang yang sudah mulai masuk sekolah nggih, buku nggih, seragam nggih. Nah, itu yang mungkin keperluan sekolah lainnya. Kemudian yang punya balita nggih untuk kepentingan beli susu nggih Bu nggih. Nah, kemudian untuk keperluan yang lainnya nggih. Nah, itu digunakan sebaiknya untuk kepentingan putra-putri panjenengan untuk keperluan lah nggih. Jenengan nggih ambil sedikit ya buat tuku lombok ya uli layak etang sedikit nggih. Ampun nggih tumbas klambi anyar nggih, ampun nggih tumbas. Alung ampun nggih. Artonya itu untuk kebutuhan HP nggih, kebutuhan sekolah, uang bantuan pemerintah itu digunakan untuk kepentingan putra-putri panjenengan ya, seperti itu. Nah, untuk yang tahap 3 kemarin bantuannya masih hafal mboten Bu jumlah bantuannya untuk masing-masing komponen? Ini kan spray suwe, siapa lah ya Bu juga semuanya hafal nggih. Anak usia SD berapa Bu? 225. 25. Nggih, SMP 375. SMA 500. 500.000 nggih Bu nggih. Yang balita ibu hamil 750. 750.000 nggih. Kalau balita ibu hamil memang berubah di tahun ini itu 750.000. Untuk yang lansia 600.000 nggih, itu besaran jumlah bantuannya. Nah, kemarin di tahap 3 pas bulan Juli kan ada pemutairan global ya Bu ya. Anaknya kan mungkin yang ada yang baru masuk kelas 1 SD ya. Ada yang baru masuk SMP, ada yang baru masuk SMA, dan mungkin ada yang sudah tamat sekolah ya. Nah, kemarin sudah mengumpulkan fotokopi rapor. Sudah ya, sudah lengkap ya sama Mbak Putri ya. Nah, itu untuk yang balita ibu hamil mengumpulkan KMS dan sebagainya ya. Nah, itu sudah dikumpulkan ke Mbak Putri. Nah, itu nanti digunakan nanti di tahap 1 atau tahun depan ya. Jadi perubahannya itu nanti di bulan Januari untuk jumlah bantuannya ya. Jadi yang mungkin anaknya masuk kelas 1 SD berarti bantuannya masih balita. Untuk yang tahap 4 besok ya. Yang ini kan tahap 4 kan sekitar bulan Oktober November ya. Nah, ini kan memang belum ada informasi kalau bantuan tahap 4-nya masuk. Nanti kalau sudah masuk insya Allah nanti diinformasikan oleh Mbak Putri ya, nanti lewat ketua kelompok ya. Jadi nanti di tahap 4 bantuannya masih ajek ya Bu ya. Kalau tahun kemarin kan di tahap 4 bantuannya sudah berubah ya. Kalau yang punya misalnya masuk SMP berarti yang tadinya SD bantuannya udah SMP ya, udah tambah ya. Kalau yang balita masuk SD berarti bantuannya berkurang. Nah, seperti itu. Nah, karena di PK itu bantuannya sesuai komponen. Di tahap 4 nanti kalau pencairannya nanti sekitar bulan Oktober nanti pasti akan diinformasikan itu bantuannya masih ajak. Jadi yang misalnya anaknya masuk kelas 1 SD bantuannya masih balita ya. Yang anaknya masuk SMP bantuannya masih SD. Untuk yang anaknya masuk SMA bantuannya masih SMP. Seperti itu, paham ya Bung ya? Ya, jadi kalau jadi tahu nak deneng kae tanggaku wis mlebu kelas di SD duitnya kampanye akeh ya Mbak ya. Kan biasanya kayak bepekam gitu loh, tanggane bantuannya lebih akeh. Dene kelas di SD bantuannya 750 ya Mbak, kan SD 220. Nah, ini Mbak Putri wis ngomong untuk tahap 4 bantuannya belum berubah ya, masih dihitung komponen yang lama. Ceritanya urung munggah SMP, SMA urung munggah SD. Jadi memang nanti berubahnya di tahun depan, di bulan tahap 1 berarti ya, sekitar bulan Januari Februari. Seperti itu nih Bung ya, paham nih Bung ya? Ya, jadi memang untuk tahap 4 nanti bantuannya masih ajak, jadi belum ada perubahan. Ini memang belum ada informasi mengenai pencairannya kapan.
insya Allah nggih memang kalau dijadwal kan di bulan Oktober ya Bu ya. Tapi kan orang ngerti Oktober Bu pertengahan, awal apa akhir ya Bu nggih. Jadi nggih nek pas rezekine nggih mengko tulis mutu ngewek seperti itu nggih. Kemudian untuk pencairan tahap 4 nanti bagi yang sudah mencairkan bantuannya mungkin seperti tahap 3 kemarin mungkin ada beberapa yang sudah mengirim foto, mungkin juga ada yang mungkin belum ya Bu ya. Jadi saya informasikan kembali setiap kegiatan pencairan panjenengan foto gitu ya. Foto pegang ATM terus uangnya sama setruknya ya, kertas yang buat pengambilan. Biasanya kalau ngambil uang dikasih struk boten? Kertas ya, dikasih ya. Kalau PKH dikasih ya. Nah itu kalau bisa setruknya aja dihilang-hilang nak. Ya. Selama setahun lah ya, setahun nggak PKH kan kuting papat kan ya, 3 bulan sekali. Setruknya aja hilang ya. Biasa. Tapi kalau next akhir tahun hilang ora apa-apa. Biasanya Mbak Putri butuh ditakokna tang kabupaten. Biasanya kan ada yang bermasalah, ya. Ada yang bermasalah biasanya pihak kabupaten itu nanti Mbak minta foto setruk atas nama orang ini. Buat berarti hilang buang wis ya. Wis lebur lah. Wis ora kanggo tampat duite dibuang ke tempat sampah sekalian sih, nggih. Sing penting duite nggih. Nggih lah wong kayak gitu. Lah ini saya makanya Mbak Putri beritahu bahwa untuk setruk disimpan gitu nggih. Disimpan. Kalau misalnya 1 tahun ya misalnya sudah 2 kali atau 3 kali hilang ora apa-apa lah. Jelas kok biasanya kadang ditaruhna dia disimpan gitu nggih. Nanti Mbak Putri itu ada yang menanyakan dari pihak kabupaten bukti kalau sudah dicairkan uangnya. Kemudian panjenengan jangan lupa foto gitu nggih, pegang uang, setruk sama ATM. Tangan kanan kiri lah nggih. Kok anaknya kon foto. Kalau misalnya nggak punya HP Android ya HP-nya tanggane apa HP-nya anaknya sih biyen penanggo sekolah online mesti ya duwe lah nggih. Nek kok anaknya kon fotokna nanti dikirim ke Bu Rusmiati nggak apa-apa, nanti Bu Rusmiati ngirim ke saya kayak gitu ya. Jadi jangan lupa foto. Fotonya di rumah nggak apa-apa Bu, nggak mesti pas ngambil kayak gitu diambil nggak mesti. Foto di rumah nanti setelah itu setruknya disimpan dulu. Terus fotonya dikirim ke saya, ya, karena itu buat laporan bahwa panjenengan itu sudah pencairan, sudah mengambil bantuan PKH. Itu biasanya kan Mbak Putri memang diharuskan untuk merekam siapa saja yang sudah mengambil uangnya, atau mungkin kan kadang ada yang bantuannya nggak turun, gitu kan ya. Lah itu kan nanti memang kadang dari kabupaten selalu akan ditanyakan untuk bantuan-bantuan yang belum turun seperti itu. Paham ya Bunda? Ya. Kemudian informasi selanjutnya, Mbak Putri selalu mengingatkan bahwa ATM KKS ya, yang ATM yang buat ambil PKH itu adalah kewenangannya panjenengan ya. Jadi kalau ada masalah ATM misalnya bantuannya pinter blokir dan sebagainya itu tanggung jawab pribadi nih ya. Hilang dan sebagainya itu tanggung jawab pribadi. Jadi Mbak Putri kan orang tau ngotak ngatik ATM ya, itu dipegang sama jenengan ya. Jangan sampai diambil alih sama orang lain tanpa sepengetahuan jenengan ya. Jadi itu ATM adalah tanggung jawab panjenengan. Jadi kalau bisa jangan dikasihkan ke orang lain tanpa jenengan orang ngerti lah ya. Jadi itu kalau misalnya ada apa-apa, jadi itu tanggung jawab panjenengan ya. Misalnya ATM-nya ketuker-tuker nggih. Biasanya kan ada misalnya pas pencairan sembako atau apa itu ATM-nya ketuker-tuker. Lah itu biasanya nanti dene ATM-nya orang nana ternyata sejian ora tanpa PK aku tanpa sembako tok. Lah seperti itu, hal semacam itu memang banyak sekali kayak gitu kejadian. Jadi diharapkan ATM itu dipegang sendiri gitu nggih. Kalaupun nanti misalnya wis tua lah ya, wis ini ora sanjukutna ya jenengan ngerti lah ya anu dititipna njukut kok dibalik namanya nang jenengan. Seperti itu nggih. Jadi untuk ATM dan buku tabungan itu kan panjenengan yang megang sendiri ya Bu ya. Mbak Putri nggak pernah megang, nggak pernah minta dan sebagainya. Walaupun panjenengan sudah tidak menjadi peserta PKH, itu ATM tetap dipegang jenengan. Walaupun orang anak isine, orang anak apa, dia tetap disimpan jenengan. Ya, itu memang hak panjenengan. ATM-nya disimpan panjenengan.
Mbak Putri nggak pernah ngotak-atik, paling ditakoni kuwi nomor ATM atau nomor rekening ya. Nomor ATM itu kan administrasi, secara administrasi nggak, tidak mungkin lah Mbak Putri bisa ngambil dan sebagainya kayak gitu ya. Karena sing jekel pinnya kan panjenengan ya. Nah itu pin itu nggak, jangan sampai dipegang ke yang jenengan orang kenal atau siapa, nggih nanti bisa disalahgunakan ya. Jadi itu tetap dipegang jenengan. Kalau ada apa-apa nggih memang itu nggih haknya panjenengan, seperti itu. Hak pribadi nggih atas namanya jenengan ya sih bisa nganu jenengan. Cuma kadang Mbak Putri paling tanya nomor KKS, nomor yang di kartu nggih, nomor kartu itu kan sama nomor rekening itu kan nggak mungkin lah ya. Itu kan hanya buat administrasi saja. Yang jelas PIN sama ATM tetap dipegang panjenengan nggih. Gitu. Nah, itu untuk masalah ATM, KKS dan buku tabungan. Kemudian untuk di pusat ini dari Kementerian Sosial itu memang sedang ada pembaharuan data ya Bu ya. Sedang ada pembetulan data besar-besaran. Jadi sekarang itu data itu berbasis nomor induk kependudukan ya Bu ya. Jadi panjenengan bagi yang misalnya kakaknya misalnya ada anaknya wis bojo ya, anaknya wis bojo, segera diperbarui kakaknya ya. Segera ya, misalnya anaknya wis misalkan kakak, segera diperbarui. Karena sekarang bantuan, segala jenis bantuan itu berbasis nomor induk kependudukan. Jadi kalau tidak segera diperbarui, bantuan panjenengan bisa bermasalah, bisa mandek, orang bodoh bantuannya ya. Nah seperti itu. Untuk yang belum KTP-nya belum elektronik, segera buat KTP elektronik ya. Atau anggota keluarga yang di KK ada yang misah atau ada yang meninggal, segera diurus kakaknya ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi bantuan panjenengan juga. Karena sekarang data itu harus berbasis nomor induk kependudukan ya. Jadi kalau misalnya nomor kakak jenengan orang ganti-ganti ya wis misah itu ajuk di jurnal baik ya. Nah itu nanti bisa bermasalah dengan segala jenis bantuan. Ada senikum ya. Nah itu kadang memang sekarang ya memang mungkin ada beberapa anggota PKH yang bantuannya ada yang tidak sesuai. Misalnya karena anggota keluarganya itu belum masuk di data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Jadi misalnya anaknya balita itu belum masuk, bantuannya itu belum masuk dikarenakan memang belum masuk di data di pusat. Jadi memang sekarang itu prosesnya itu memang lama Bu, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang datanya itu berbasis satu data. Kalau misalnya ada balita baru sekarang tidak tidak semudah dulu memasukkan data di pusat. Jadi memang sekarang menunggu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun bisa memasukkan data anggota baru kayak gitu. Misalnya ada yang hamil terus balitanya lahir lah, itu kan ada anggota baru lah, itu untuk memasukkan bisa terima bantuan PKH itu bisa nunggu sampai 6 bulan. Nggak kayak tahun kemarin Bu. Dan memang sekarang untuk masalah data itu dari pihak Kementerian Sosial memang prosesnya sedikit lama ya, jadi memang nunggu informasi saja. Kalau misalnya ada yang balita baru atau anggota baru yang masuk, segera untuk diperbarui kakaknya saja biar nanti datanya masuk ke saya, tetapi prosesnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lah ya, seperti itu. Ada yang hamil mboten Bu? Boten. Boten pula. Ataupun lahiran dadang ya Bu nggih. Umure pun tua sekian. Inggih pun saged punjur tunggu. Jadi saged pengen delare estri. Inggih. Lho lha putrane jagal sing ganteng sekali saged. Nang wis demantu wedon iki lah. Manggu aja nih. Yang jelas nanti kalau anaknya ada yang menikah atau yang sudah kakak baru, segera diperbarui kakaknya ya, biar tidak terkendala dengan bantuannya ya. Karena sekarang berbasis datanya berbasis nomor induk kependudukan. Kalau niknya yang di KK sama yang di KTP beda itu juga bisa bermasalah ya. Sekarang memang sekarang berbasis data, jadi tetap memperbarui data ya. Aja malesan lah ya, gawe kakak ya pada malesan Padahal nggak serumit apa yang dibayangkan. ya pancen ya kadang dia mendadak wirawiri meng-RT gawe surat ngene-ngene, tapi ya memang itu
sekarang memang harus data itu Harus penting, itu, ya, penting. harus segera diperbarui biar mempermudah kita juga untuk melakukan sesuatu Aktivitas. jenengan kadang pengennya terima bantu jadi yang ora tambah padahal jenengan ora tau ngurus kakaknya ora tau diurus ini kayak gawe KTP elektronik pada Ora urus. nah itu nggih. Nah sekarang memang harus seperti itu nggih. Seperti itu ya Bu ya. Sepakat. Nah saya selalu ingatkan juga memang di musim pandemi ini anak juga sudah mulai berangkat sekolah nih Bu nggih. Tetap jaga kesehatan, anak suruh cuci tangan pakai sabun ya Bu nggih, pakai masker, jaga selalu kesehatan, pulang sekolah suruh cuci tangan ya Bu nggih. Nah kemudian yang belum vaksin nggih disuruh vaksin, nanti memang kalau untuk vaksin anak sekolah memang belum ada nih, jadi tetap jaga kesehatan itu saja ya Bu nggih. Sampai sini ada pertanyaan Bu. Mbak Putri udah ngomong panjang. Ini untuk mungkin ada beberapa yang belum datang nggih. Nanti nggih diinformasikan saja. Oh iya, kemudian untuk yang ATM-nya masih BNI ya Bu ya? Ada yang PKH yang ATM-nya masih BNI belum mandiri. Ada sih sini. Empang punya empang di sini BRI kulo gagal itu sih tak simpen tentu. BRI. BNI. Oke, mungkin ada beberapa yang belum terima ATM mandiri, ya. Nah itu memang saya selalu bilang memang prosesnya sekarang lama Bu. Jadi mungkin yang yang belum terima mandiri itu terkendala memang data. Jadi data yang dicapil itu tidak aktif. Lah, jenengan misalnya bisa memperbarui, guys, sudah diperbarui KK atau KTP-nya. Tetapi proses untuk data masuk ke pusatnya itu untuk mengaktifkannya itu lama, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang untuk yang belum terima mandiri, guys, saya informasikan untuk bersabar, Sabar. dulu, tetap bersabar. Yang penting kan bantuan PKH-nya masih masuk di BNI. Gitu. Kalau untuk yang PKH insya Allah masih aman. Ya. Nah, untuk yang lainnya ya Mbak Putri tidak tahu ya, karena memang bukan wewenang dari Mbak Putri untuk mengusahakannya. Nah, untuk yang belum terima mandiri ya memang prosesnya kan lama gitu ya. Jadi untuk yang belum terima mandiri ya diharap sabar. Nanti kalau misalnya sudah ada pemberitahuan pasti nanti akan dikasih tahu kalau ATM mandirinya sudah keluar ya. Jadi memang dari pihak kabupaten tentu sudah menyurati pusat, sudah mengusahakan, tapi memang prosesnya kan lama ya. Bilang aja memang prosesnya lama, dari Mbak Putri bilangnya ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk keluarnya ATM yang baru ya, untuk keluar ATM yang mandiri ya. Tetapi Mbak Putri memang hanya sebatas membantu untuk bantuan PKH saja ya, karena Mbak Putri kan selaku pendamping PKH. Untuk bantuan yang lain itu di luar kapasitas Mbak Putri ya, memang ada pendampingnya sendiri. Kalaupun nanti ada bantuan susulan sembako untuk yang mandiri, pasti nanti akan ada informasi, tapi bukan lewat Mbak Putri ya. Mungkin ada beberapa, ada pihak pendampingnya namanya Pak Sukamsi, mungkin menginformasikan ke desa ya, atau mungkin lewat Mbak Putri juga mungkin nanti bisa juga ya. Tapi yang jelas memang bukan wewenang Mbak Putri ya. Pasti kalau Mbak Putri tahu pun nanti ada informasi dari pendampingnya sendiri, dari Pak Sukamsi ya. Jadi memang sendiri-sendiri jalannya, ibaratnya jalannya yang sing PKH nganan, sing sembako ngiri, sing kit lurus, beda-beda memang untuk jalurnya itu berbeda seperti itu ya. Paham ya Bu nggih? Jadi memang untuk yang Mbak Putri hanya bisa untuk mengusahakan sebatas PKH. Memang untuk yang belum terima mandiri ya nanti disuruh sabar, memang belum ada ATM-nya. Kalaupun ATM mandirinya turun pun itu kalau bantuan hanya bantuan PKH saja yang turun di mandiri ya. Misalnya suruh mengambil ATM mandiri atas nama Bu ini lah, itu memang Mbak Putri hanya bisa mengusahakan untuk bantuan PKH saja. Kalaupun nanti ada bantu susulan sembako ya nanti pasti ada informasi masuk dari pendamping sembako seperti itu. Paham ya Bu nggih? Nah itu untuk alur ATM nggih mandiri. Karena sekarang juga dari pihak Bank Mandiri memang sekarang mereka pegangnya itu data dari capil nggih. Data dari capil. Kalau data dari capil datanya NIK-nya tidak aktif ya, nah itu nanti pasti tidak bisa menerima untuk pihak seperti itu, karena
pihak bank pun tidak akan memberikan ATM itu kalau tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan ya panjenengan, tidak sesuai kayak gitu lah. Itu kadang yang bermasalah itu dengan niknya. Biyen-biyene jenengan ya ora ngerti wong biyen anu nyukur tanpa KTP kayak kiye bisane gitu ya bang, biyen-biyene kepriwe wong nyung ya kur data-data tok yang biyen kayak gitu. Karena biyen kan peralihan mungkin biyen dari KTP yang biasa ke KTP elektronik. Sekarang basisnya itu KTP elektronik semua. Dan mungkin ada yang tidak diperbarui kakaknya, ya. Nicknya sudah ganti elektronik, kakaknya nggak diganti, nicknya nggak sama yang di KTP elektronik, itu yang bermasalah. Padahal update-nya di Capil itu lama Bu, nggak bisa secepat itu. Nah sekarang bantuan sosial mulai tahun ini sudah berbasis KTP elektronik. Nah itu yang yang mungkin menjadi terhambat atau bantuan panjenengan banyak yang tidak cair, ya, atau mungkin ada yang ATM mandirinya belum. Seperti itu nggih Bu nggih. Ada pertanyaan buatan sampai sini. Paham nggih Bu nggih? Besok kalau bantuannya turun bulan Oktober, jangan lupa foto nggih. Foto pegang KKS, uangnya sama struknya. Fotonya boleh di rumah. Struknya jangan dihilang-hilangkan dulu nggih Bu nggih. Kalau belum sampai 1 tahun lah kalau bisa nggih. Seperti itu. Nah, ATM dijaga baik-baik, itu punyanya pribadi jenengan, jangan sampai pindah tangan tanpa sepengetahuannya jenengan, ya. Seperti itu. Jangan sampai hilang, dijaga baik-baik karena gantinya ya angel, hilang dadak gawe surat polsek, desa ngene, ribet jenengan, ya. Seperti itu. Buku tabungan juga disimpan. Jangan orang ngerti buku tabungan sih biasa tuh tukang bonjot ATM sih buku tabungannya yang ngendi itu juga tetap disimpan ya, karena itu kalau misalnya hilang ATM hilang itu pakainya harusnya pakai buku tabungan, ke bank pakai buku tabungan, nggak ATM-nya hilang sih, jadi buku tabungan juga tetap disimpan baik-baik ya. Sampai sini ada pertanyaan boten? Kayak tempat kuda, tempat sepada. Ki pada sami anak 6 sing ora rawuh. Yang belum datang nanti bisa diinformasikan nggih. Di-share. Di-share. Kali dikandani besok-besok rawuh. Nggih, kalau ada kesempatan Kalau ada informasi. datang. Mungkin kalau nggak ada info nggih, tangganya lah nggih sing biasa kempalan TK nggih segera untuk Terus pesanan snacknya jadi tekor ki tuane. terus dipesen aku ya. Wis dipesena. Nggih dijujukne ya Jujur kan. nama mama kate rugi lah. Iya. Tanggane kowe kok nggih. Ya tanggane. Satu kru yang begini. Atur niku nggih Bu nggih. 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 Sampai sini ada pertanyaan boten? Boten nggih? Sing keluargane Bu Sarah kemana nih? Ya ini enggak rawuh, Mbak. Enggak tahu. Nggih. Mungkin lagi muslimatan. Darsi. Ibu Darsi. Muslimatan. Oh iya. Beliau kan eksis. Edinya nggak berangkat kerja. Ini lu kerja bakal kamu. ya ampun. Ada pertanyaan boten? Kalau enggak saya tutup ya Bu nggih. Terima kasih yang sudah hadir untuk pertemuan kelompok hari ini, untuk informasinya. Nggih saya tutup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk foto nggih Bu nggih kalau setelah pencairan nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Monggo badhe didhahar.